Kebanyakan orang kalau ditanya, tujuan trading itu apa? Jawabannya pasti cari cuan segede-gedenya. Tapi tahu nggak sih kalau itu sebenarnya keliru? Rahasia trader profesional itu bukan soal berburu profit, tapi soal gimana caranya mereka nggak kehabisan modal buat bisa trading lagi besok. Intinya cuma satu, bertahan hidup. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas kenapa money management itu adalah segalanya, dan kenapa bisa bertahan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel yang sering banget ngejebak. Bayangin deh, modal trading kamu 10 juta. Terus karena satu dan lain hal, kamu rugi 50%. Duit kamu sekarang sisa 5 juta. Pertanyaannya, dari 5 juta ini, berapa persen keuntungan yang kamu butuhin biar bisa balik lagi jadi 10 juta? Coba pikir bentar. Jawaban spontan pasti 50% kan? Kedengarannya logis banget. Jawabannya seperti yang kamu lihat, 100%. Betul, 2 kali lipat. Loh kok bisa? Ya karena basis perhitungannya udah beda. Waktu modal kamu 10 juta, rugi 5 juta itu ya 50%. Tapi waktu modal kamu tinggal 5 juta buat ngejar kekurangan 5 juta lagi, kamu butuh keuntungan 100% dari modalmu yang sekarang. Nah, ini dia. Matematika kerugian yang brutal dan harus kita sadari. Makin dalam kamu gali lubang, makin terjal jalan buat naik lagi ke atas. Fakta barusan itu ngebawa kita ke satu kesimpulan penting banget. Tugas nomor satu kamu di market itu bukan jadi peramal jitu, bukan juga jadi pemburu profit yang agresif. Tugas nomor satu kamu adalah jadi satpam paling disiplin buat modal kamu sendiri. Kenapa? Karena sekali modal kamu terkikis dalam, energi dan usaha buat balikinnya itu bisa berkali-kali lipat lebih berat. Disinilah money management masuk sebagai pahlawan. Sebenarnya apa sih ini? Anggap aja ini sistem pertahanan buat akun trading kamu. Isinya seperangkat aturan yang kamu buat sendiri. Bukan buat ngejar untung maksimal, tapi buat meminimalkan kerusakan. Tujuannya cuma satu, mastiin kamu selalu punya peluru buat terus ada di medan perang. Nggak peduli sesering apa tebakanmu salah. Jadi, yuk kita luruskan dulu mindset kita. Sukses di dunia trading itu nggak diukur dari seberapa gede profit yang bisa kamu pamerin dalam satu kali trade. Ukuran kesuksesannya sejati adalah seberapa panjang umur akun trading kamu. Bisa untung gede sekali 2 kali itu biasa, banyak yang bisa. Tapi bisa bertahan dan konsisten selama bertahun-tahun, nah itu baru keahlian yang sebenarnya. Pahami ini baik-baik ya. Kemenangan di market itu bukan momen jackpot yang bisa mengubah hidup kamu dalam semalam. Lupakan fantasi itu. Kemenangan yang sebenarnya itu adalah sebuah proses yang jujur aja agak ngebosenin. Kemenangan itu adalah kumpulan dari ratusan keputusan kecil yang benar yang melindungi modalmu dari kehancuran dan membiarkannya tumbuh pelan-pelan tapi pasti kayak bola salju. Oke, cukup filosofinya. Sekarang kita masuk ke bagian teknis yang bisa langsung kamu terapkan. Gimana cara ngebangun benteng pertahanan ini? Ada 5 pilar fundamental yang jadi dasar dari semua strategi money management yang benar. Kalau kamu bisa kuasai kelimanya, kamu udah selangkah lebih maju dari 90% trader pemula di luar sana. Serius! Ini dia kelima pilarnya. Yang pertama risk per trade, kedua position sizing, ketiga risk reward ratio, keempat maximum drawdown, dan kelima diversifikasi. Tenang aja, kita bakal bedah satu persatu pakai contoh yang gampang dimengerti. Pilar pertama, dan ini yang paling krusial, risk per trade. Ini adalah pertanyaan yang wajib kamu jawab sebelum kamu klik tombol buy atau sell. Pertanyaannya, dari total modalku, berapa persen kerugian maksimal yang bisa aku terima kalau trade ini ternyata gagal? Para profesional punya aturan sakral, nggak lebih dari 1-2%. Artinya, kalau modalmu 100 juta, kerugian maksimal per transaksi itu cuma 1-2 juta. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Slide ini nunjukin betapa dahsyatnya perbedaan antara disiplin sama nekat. Lihat deh, dengan risiko 2%. Bahkan kalau kamu lagi apes banget dan salah 5 kali berturut-turut, modalmu cuma berkurang 10%. Masih sangat sehat buat lanjut. Sekarang bandingin sama pemula yang risikoin 20% per trade. Cuma butuh 5 kali salah dan akunnya abis, ludes, game over. Ini adalah perbedaan antara karir jangka panjang sama bunuh diri finansial yang cepat. Lanjut pilar kedua, position sizing, atau gampangnya nentuin ukuran posisi. Ini adalah cara teknis buat mastiin resiko kamu nggak pernah ngelewatin batas 1-2% tadi. Dengan kata lain, yang nentuin berapa banyak lot saham atau koin yang kamu beli, itu bukan feeling, wah ini kayaknya bakal naik nih. Tapi matematika. Kamu mengontrol apa yang bisa dikontrol, yaitu seberapa besar taruhanmu. Rumusnya sederhana kok, kita langsung pakai contoh aja ya. Modalmu 100 juta, resiko 2%, berarti 2 juta. Kamu mau beli saham A di harga 1.000, dan pasang stop loss di harga 900. Jarak dari entry ke stop loss kan 100 poin, atau 10%. Nah, ukuran posisimu adalah 2 juta dibagi 10%, yang hasilnya adalah posisi senilai 20 juta. Jadi kalau harga turun dan kena stop loss, kerugianmu akan pas banget 2 juta. Semua terencana dan terkendali.
Pilar ketiga, risk-reward ratio. Anggap aja ini kayak proposal bisnis buat setiap trade-mu. Kita bandingin berapa yang siap kamu rugikan dibanding berapa target keuntunganmu. Aturan umumnya, cari trade yang potensi untungnya minimal 2 atau 3 kali lipat dari risikonya. Kenapa ini penting banget? Karena dengan RR yang bagus, kamu nggak perlu selalu benar untuk bisa profit. Keren kan? Coba perhatiin ilustrasi ini. RR-nya 1:3. Artinya, kamu merisikokan 1 juta untuk potensi untung 3 juta. Bayangin dalam 10 kali trading, kamu cuma benar 4 kali. Win rate jelek kan? Tapi coba kita hitung. Kerugianmu 6 kali loss dikali 1 juta, jadi rugi 6 juta. Keuntunganmu 4 kali win dikali 3 juta, jadi untung 12 juta. Hasil akhirnya, kamu masih untung bersih 6 juta. Ini dia keajaiban matematika yang bikin trader bisa konsisten. Pilar keempat adalah maximum drawdown. Ini kayak rem darurat utama buat akunmu. Kamu harus nentuin batas kerugian total dari puncak tertinggi modalmu, misalnya 15%. Kalau modalmu pernah nyampe 120 juta dan sekarang turun jadi 102 juta, itu kan turun 18 juta, atau 15%. Kamu wajib berhenti trading sementara. Ini bukan tanda menyerah, ini tanda profesionalisme, buat melindungi sisa modal, dan yang lebih penting lagi, melindungi kondisi mentalmu dari keputusan-keputusan impulsif. Dan pilar terakhir, diversifikasi. Ini prinsip klasik yang sangat manjur. Jangan pernah menaruh seluruh modalmu cuma di satu saham, satu koin kripto atau satu jenis aset aja. Tujuannya bukan buat cari untung dari banyak sumber, tapi buat mastiin kalau salah satu investasimu hancur lebur, keseluruhan portofoliomu nggak ikut-ikutan musnah. Nah, ini sekedar contoh alokasi sederhana. Misalnya, saham dan kripto buat potensi pertumbuhan. Terus perhatikan bagian yang sering dilupain. Cash. Megang uang tunai itu penting banget. Fungsinya sebagai bantalan saat market lagi bergejolak dan sebagai amunisi buat membeli aset berkualitas dengan harga diskon pas yang lain lagi pada panik jualan. Nah, setelah kita paham kelima pilar ini, kita bisa lihat dengan jelas banget gimana nasib dua orang trader bisa sangat berbeda. Mereka mungkin punya analisa market yang sama pintarnya, tapi karena pendekatan mereka ke modal itu beda, hasil akhirnya bisa kayak bumi dan langit. Di jalur kiri, trader tanpa itu hidupnya kayak roller coaster emosi. Euforia waktu untung besar, putus asa waktu rugi besar, terus revenge trading buat balas dendam, yang biasanya malah berakhir makin hancur. Di jalur kanan, trader dengan mungkin kelihatannya ngebosenin, pertumbuhannya pelan, risikonya terukur, dan dia memperlakukan trading kayak bisnis. Hasilnya, dia bakal tetap ada di market tahun depan, sementara yang di kiri udah lama jadi cerita. Pada akhirnya, semua ini tuh muaranya cuma ke satu hal. Money management sejatinya bukan tentang mengendalikan market, yang mana bisa kita ngendalin market. Ini semua tentang mengendalikan musuh terbesar kita, ya diri kita sendiri, dengan segala keserakahan, ketakutan, dan ego yang kita punya. Lihat nih daftar kesalahan fatal ini. Nggak pakai stop loss itu karena harapan buta. Martingale itu karena ego yang nggak mau ngaku salah. All in itu karena serakah. Leverage tinggi tanpa hitungan itu karena ketidaksabaran. Semuanya adalah kegagalan dalam mengelola emosi. Nah, money management adalah sistem yang kamu ciptakan untuk melindungi kamu dari dirimu yang paling buruk. Anggap aja money management itu kayak sistem pengereman otomatis di mobil kamu. Waktu kamu lagi ngerasa jago banget, lagi euforia, dan pengen tancap gas tanpa perhitungan, aturan risk per trade dan position sizing itu bakal jadi rem yang nahan kamu. Sebaliknya, waktu kamu habis rugi dan ngerasa takut atau panik, aturan maksimum drawdown bakal jadi penenang dan ngasih batasan yang jelas, mencegah kamu bikin keputusan bodoh. Jadi, ini takeaway utamanya ya. Market itu pada akhirnya nggak ngasih piala buat trader yang paling berani, paling jago nebak, atau paling nekat. Market itu ngasih penghargaan jangka panjang cuma buat mereka yang paling disiplin dan paling konsisten dalam mengelola resikonya. Pertanyaan penutupnya sederhana aja. Kamu mau jadi trader yang seperti apa?